Kalau sholat secara syariat kan kita sudah jelas wis maklum Pak nggih. Sholat secara hakikat ini dibuka di dalam surah Al-Baqarah 238. Khafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Niki sholatnya ruhaniyah. Bagaimana cara sholatnya ruhaniyah? Nafi isbat. Ruhaniyah hanya melihat makrifat pada Allah. Kuncinya lewat sirul asrar. Mudah di situ. Jadi ruhaniyah hanya mengesahkan pada Allah dalam kurung makrifatullah. Dikala jasmaniyah ini menjalankan sholat sesuai dengan syariat. Inilah sholat yang Allah katakan waqumu lillahi qanitin. Terusnya ayat itu, jagalah sholat itu dengan khusyuk. Kalau boleh saya katakan lewat mimbar yang sangat sederhana ini, wajib hukumnya sholat itu khusyuk. Wajib. Lah, sholat syariat akan bisa khusyuk ruhaniyah jenengan manakala tidak hanya wassolawah. Wassolawah ini jamak. Kalau wassolati iki tunggal. Artinya ketika jenengan jasmania sholat, ruhaniyah yo ikut sholat. Di sini Bapak tentang sholat ada 3 orang. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya dalam sholat hatinya lalai pada Allah. Yang kedua, qad aflahal. Ya apa itu? Surat Al-Mu'min, surat Mu'min, Al-Mu'minun. Qad aflahal ladzina amanu. Alladzina hum an sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bejo itu bahasa Indonesianya apa? Beruntung ya orang-orang yang beriman yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk berarti beliaunya ruhaniyah juga sholat. Tapi terkadang petang rokaat sing khosyi'uni kugur cuman 2 rokaat, yang 2 rokaat belakrak. Ada yang ketiga, alladzina hum an sholatihim daimun, langgeng. Iki makom maksum Pak. Kita ini paling banter makom musyahadatul kamil. Tapi untung toh daripada yang lain. Ya, kalau jenengan tanya bagaimana caranya sholatnya ruhaniyah di tengah-tengah jasmaniyah itu. Jadi jenengan masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Jadi tidak hanya jasmani juga rohani. Kuncinya ada dzikir sirul asrar. Begitu. Oke, ada lagi? Sekedhik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mujiono saking Glemor derek tanglet wis. Wonten dawuh as-sholatu mi'rajul mukminin. Dados salat sing dos pundi? Salat yang bagaimana yang bisa membawa mukminin ini untuk mi'raj wis. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Bapak kalau wau. As-sholatu mi'rajul mukminin. Utawi sholat iku mi'rajul mukminin. Fasilitas untuk bisa bertemu Allah, orang mukmin. Sholat yang bagaimana yang bisa mi'rajul mukminin iku bisa mi'raj, naik bertemu Allah.
itulah sholatnya orang-orang yang ruhaniyahnya sudah dibangun untuk hanya menyembah pada Allah. Prakteknya apa Pak? Waktu sholat ruhaniyah sampean ini sibuk dzikir sirul asar itu. Sebab dengan dzikir sirul asar itulah akan ruhaniyah sampean itu kesebut sholat terhadap Allah. Ringkes, sholat secara hakikat rohaniyah itu menghadapnya ruh terhadap Allah. Itu sholatnya rohaniyah. Kalau jasmaniyah dikawiti takbir, dipungkasi salam, nggak memikirkan bagaimana rohaniyah ini, karena sholat jasmani. Lah rohani seperti itu. Sumbernya dari surat Al-Baqarah ayat 238 tadi. Tapi mohon maaf loh ya, maksud wassolatil wusta ini ulama ada yang khilaf. Wusta itu tengah Pak. Kalau kita menerimanya ayat itu dengan akal, tengah berarti sholat asar. Ada yang mengatakan maghrib, terserah. Tapi gak ketemu Pak, kekhusyuan gak ketemu. Sedangkan ayat itu ditutup qanitin ay khashi'in, wajib khusyuk. Jadi gegeran naik gara-gara khilaf, tapi gak iso tutup kekhusyuk. Nek bahasa kula rugi Pak, gak usah geger lah. Sekarang bagaimana caranya sholat itu bisa khusyuk? Sebetulnya ini kewajiban para alim ulama Pak, untuk mendidik kita supaya begitu sholatnya sesuai dengan Qur'annya. Sehingga wassolatil wusta tengah adalah terjemahannya adalah ruhaniyah. Jiwa kita harus dibangun, dididik dengan dinul haq, baru saged ketemu ngoten niku nggih.